Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, NIM A1318042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal PTK saya yang yaitu judulnya meningkatkan motivasi belajar menggunakan media pembelajaran mobile learning berbasis Android pada mata pelajaran PPKN siswa kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 9 Merangin. Baik, selanjutnya langsung saja pada bab 1, di pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Pendidikan merupakan hal yang tidak bisa lepas dan selalu melekat dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan aspek utama terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan pendidikan mampu menciptakan manusia menjadi individu yang bermanfaat bagi kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun untuk negara. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat sehingga mendorong setiap manusia merespon semua perkembangan tersebut secara cepat untuk mengikutinya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya inovasi-inovasi di skala bidang. Salah satu di antaranya adalah bidang pendidikan yang ditandai dengan komunikasi digital. Nah, pendidikan masa kini mengacu kepada pendidikan dengan multidimensi yang mengedepankan pendekatan iptek. Nah, demikian juga dengan pembelajaran PPKN, guru harus mampu menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 9 Kabupaten Merangin yang masih mengalami kesulitan dalam proses belajar, terutama pembelajaran PPKN dikarenakan proses pembelajarannya hanya monoton dan cenderung membosankan. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah proses meningkatkan motivasi belajar dengan menggunakan media pembelajaran e-learning berbasis Android untuk siswa kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 9 Merangin pada pelajaran PPKN. Ada manfaat penelitian dan tujuan penelitian. Manfaat penelitian ada bagi sekolah, bagi guru, dan bagi siswa. Adapun bagi sekolah, e-learning berbasis Android yang dikembangkan diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bahan atau literatur atau model desain media pembelajaran yang praktis dan menarik dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan meningkatkan keterampilan, sehingga dapat melatih kemandirian peserta didik dalam belajar. Nah, selanjutnya bagi guru, yaitu dapat mendorong guru lebih inovatif dalam menciptakan dan mengembangkan media pembelajaran. Nah, selanjutnya ada bagi siswa. Bagi siswa itu dapat memberikan sumber belajar yang alternatif, yang lebih fleksibel dan tidak terikat ruang dan waktu. Nah, adapun tujuan penelitian, yaitu berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar dengan menggunakan media pembelajaran e-learning berbasis Android pada mata pelajaran PPKN pada siswa kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 9 Merangin. Nah, untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran e-learning berbasis Android untuk siswa kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 9 Merangin pada mata pelajaran PPKN. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, yaitu kajian teori. Ada motivasi belajar, media pembelajaran e-learning, pembelajaran PKN, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan terakhir hipotesis tindakan. Masuk kepada yang pertama, yaitu motivasi belajar. Menurut Ridwan Abdullah Sani, motivasi merupakan kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, atau mempertahankan intensitas perilaku. Motivasi belajar dapat dilakukan dengan meningkatkan perhatian, relevansi, kepercayaan diri, dan kepuasan peserta didik dalam belajar. Relevansi terkait dengan hubungan antara pembelajaran dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Menurut Jamarah, motivasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang hidup dalam diri peserta didik dan berguna dalam situasi belajar yang fungsional. Dalam hal ini, pujian atau hadiah atau sejenisnya tidak diperlukan, karena tidak akan menyebabkan peserta didik bekerja atau belajar untuk mendapatkan pujian atau hadiah itu. Nah, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar, seperti angka, kredit, ijazah, tingkatan, hadiah, medali, pertentangan, dan persaingan yang bersifat negatif, sarkasme, ejekan, dan hukuman.
Kita masuk kepada media pembelajaran. Yang pertama ada pengertian media pembelajaran. Nah, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Media merupakan perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan, sedangkan pembelajaran merupakan suatu sistem. Artinya keseluruhan yang terdiri dari beberapa komponen-komponen yang berinteraksi antara satu dengan yang lain dapat mewujudkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, menurut Umar, menyampaikan bahwa media pembelajaran adalah alat metodik dan teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara seorang guru dan murid dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan pengajaran di sekolah. Nah, selanjutnya ada fungsi dan manfaat dari media pembelajaran, yaitu fungsi media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran yang mencakup fungsi komunikatif, yang mana media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara penyampai pesan dan penerima pesan. Nah, fungsi motivasi dengan adanya media pembelajaran, siswa diharapkan lebih termotivasi dalam belajar. Fungsi kebermaknaan dengan penggunaan media pembelajaran dapat lebih bermakna karena dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis dan menciptakan berbagai aspek kognitif yang tinggi serta fungsi individualitas. Dengan adanya media pembelajaran, setiap individu siswa yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda-beda dapat terlayani. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri media pembelajaran. Nah, media pembelajaran memiliki pengertian fisik yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Media pendidikan memiliki pengertian non-fisik yang memiliki kandungan pesan yang merupakan isi yang akan disampaikan kepada siswa. Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Selanjutnya bisa teman-teman lihat di proposal. Selanjutnya yaitu macam-macam media pembelajaran. Nah, macam-macam media pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu dilihat dari sifatnya, dilihat dari kemampuan jangkauannya, dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Nah, dilihat dari sifatnya yaitu terbagi menjadi 3, yaitu media auditif, media visual, dan media audiovisual. Selanjutnya dilihat dari kemampuan jangkauannya, yaitu ada media yang memiliki daya liput yang luas. Selanjutnya ada media yang mempunyai daya liput yang terbatas. Nah, selanjutnya dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Ada media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, dan transparansi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu media yang tidak dapat diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu tentang definisi mobile learning. Nah, mobile learning didefinisikan sebagai bentuk pembelajaran yang menggunakan teknologi mobile, perangkat yang digunakan seperti laptop, tablet, smartphone, dan personal digital assistant. Nah, mobile learning dapat mempermudah pengguna untuk mengakses konten pembelajaran di mana saja dan kapan saja tanpa harus mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu. Nah, menurut Darmawan, menyatakan bahwa m-learning adalah salah satu alternatif pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pendapat Ali menyatakan bahwa m-learning adalah pembelajaran melalui teknologi mobile wireless yang memungkinkan setiap orang untuk mengakses informasi, materi, dan pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya yaitu ada tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, pengertian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yaitu adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, dan diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dan yang kedua ada tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah mengenal, memahami, dan menguasai secara nalar konsep Pancasila sebagai falsafah, dasar ideologi, dan pandangan hidup. Nah, yang terakhir ada hasil belajar pendidikan kewarganegaraan.
Hasil belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah perubahan sikap dan perilaku dari pola-pola perbuatan dan interaksi yang didapat dari pembinaan pengasuhan seorang guru dalam memahami ajaran kewarganegaraan secara menyeluruh. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil 3 penelitian, yaitu yang pertama ada Tutut yang ditulis oleh Tutut Sari Handayani, dan yang kedua ada jurnal yaitu dari program studi pendidikan biologi oleh Yuliana Romingan dan Calvin Talakwa, dan yang terakhir ada jurnal pendidikan dan pembelajaran ekonomi akuntansi oleh Meliana Hidayat dan Ilyas. Nah, selanjutnya ada kerangka berpikir yang bisa teman-teman lihat di proposal. Nah, di mana kerangka berpikirnya yaitu pembelajaran PPKN pada kelas 11 IPA 1 di SMA Negeri 9 Merangin masih terhambat pada alokasi waktu pelajaran yang terbatas. Guru memberikan materi pelajaran dengan tatap muka secara langsung hanya sekali seminggu selama 135 menit. Nah, alokasi waktu tersebut dirasa masih sangat kurang karena guru tidak dapat menyampaikan materi pembelajaran secara otomatis. Siswa juga kesulitan mengikuti materi pembelajaran yang diberikan dan menimbulkan kurang motivasi bila siswa dalam belajar. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan adanya media pembelajaran yang digunakan di mana saja dan kapan saja, sehingga dapat membantu siswa untuk mengakses materi pelajaran PPKN di luar jam sekolah. Penggunaan mobile learning sebagai pendukung dalam pembelajaran PPKN diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Nah, berdasarkan kerangka berpikir yang tadi, maka hipotesis penelitian ini adalah jika mobile learning berbasis Android dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, maka motivasi belajar siswa kelas 11 IPA 1 akan meningkat. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada subjek dan objek penelitian. Nah, di mana objek yang menjadi fokus perhatian penelitian ini adalah proses dan hasil penggunaan media pembelajaran mobile learning. Nah, yang menjadi subjek penelitian ini adalah sumber informasi utama yang digunakan dalam penelitian adalah siswa kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 9 Merangin. Siswa kelas 1 ini 11 IPA 1 ini berjumlah 30 siswa. Nah, selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat dan waktu penelitian ini yaitu berlangsung terhitung pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Penelitian ini dilakukan pada hari Selasa sesuai dengan jadwal pelajaran PPKN. Nah, tempat penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 9 Merangin tahun pelajaran 2020-2021 yang beralamat di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin. Baik, selanjutnya yaitu ada tentang prosedur penelitian yang bisa teman-teman lihat bagannya di proposal. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini pengumpulan data dalam PTK seperti pada umumnya suatu penelitian yaitu dengan menggunakan instrumen. Nah, instrumen memegang peranan yang sangat strategis dan penting dalam menentukan kualitas suatu penelitian karena validitas data yang diperoleh akan sangat menentukan mutu instrumen yang digunakan. Nah, pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, tes, dan catatan lapangan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis data ada 2 yaitu jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, selanjutnya ada sumber data. Dalam penelitian tindakan kelas ini sumber datanya adalah siswa kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 9 Merangin dan juga guru PPKN kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 9 Merangin dan juga termasuk aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran serta aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya tentang analisis data. Data-data yang diperoleh dari penelitian melalui pengamatan, tes, kemudian diolah dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan keadaan peningkatan pencapaian indikator keberhasilan tiap siklus dan untuk menggambarkan peningkatan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran dengan metode m-learning berbasis Android di kelas 11 IPA 1 tahun pelajaran 2020-2021. Adapun pengumpulan teknik data yang berbentuk kuantitatif berupa data-data yang disajikan berdasarkan angka-angka, maka analisis yang digunakan yaitu presentasi dengan rumus sebagai berikut. Yang bisa teman-teman baca melalui proposal.
Yang terakhir ada indikator keberhasilan. Nah, untuk mengetahui tingkat keberhasilan penelitian tindakan ini, apabila meningkatnya motivasi belajar peserta didik yang ditandai dengan aspek afektif dari penilaian hasil observasi dengan kategori baik sebanyak 85% dari jumlah peserta didik. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka yang bisa teman-teman baca melalui proposal penelitian saya. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.